Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dalam pertemuan minggu lalu kita membahas tentang sistem ekonomi klasik dan sistem ekonomi modern. Nah, kalian ada yang masih ingat tidak tentang ekonomi klasik dan ekonomi modern? Jika kalian masih ingat, tolong tulis di kolom komentar nama kalian, nomor absen, dan penjabaran dari ekonomi klasik maupun ekonomi modern. Dalam pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang sistem ekonomi, dari pengertian sistem ekonomi, fungsi ekonomi, macam-macam sistem ekonomi, dan kelebihan maupun kelemahan dari sistem ekonomi tersebut. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian sistem ekonomi. Kita membahas 4 subtema pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian sistem ekonomi, yang kedua, macam-macam sistem ekonomi, yang ketiga, fungsi sistem ekonomi, yang keempat, kekuatan dan kelemahan masing-masing dari sistem ekonomi. Nah, selanjutnya ini ada pengertian sistem ekonomi. Sistem perekonomian itu sendiri adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan dari sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekonomi tersebut. Selain dari faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana atau yang disebut bonus ekonomi memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi dari hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar market ekonomi, pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa, dan mengalokasikannya tersebut itu melalui penawaran dan permintaan. Agar suatu negara bisa berfungsi dengan baik, ekonomi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Setiap negara memiliki ciri dan karakteristik yang khas. Selain itu, setiap negara juga menghadapi problema di bidang ekonomi yang berbeda dari negara lain. Karena itulah, cara penyelesaian masalah dan pengaturan kegiatan ekonomi akan berkaitan erat dengan hal tersebut. Dampaknya, setiap negara memiliki cara tersendiri dalam mengelola ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Cara atau metode tersebut disebut sistem ekonomi. Cara pengelolaan ekonomi dalam suatu negara sangat penting adanya untuk mendorong terjadinya produksi. Tidak hanya itu, setiap tersebut juga mendorong terciptanya suatu mekanisme distribusi barang atau jasa, sehingga kegiatan perekonomian bisa berlangsung dengan lancar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masing-masing negara memiliki sistem ekonomi itu sendiri. Perbedaan pada masing-masing sistem biasanya sangat terlihat pada pengaturan faktor produksi. Ada sistem yang menyerahkan semua faktor produksi pada pelaku usaha. Namun ada pula sistem di mana negaralah yang menjadi pengatur faktor produksi dan pelaku usaha tidak memiliki kuasa. Sementara itu, sistem lainnya tetap menyerahkan faktor produksi pada pelaku usaha, akan tetapi negara tetap memiliki kontrol dan kuasa. Nah, adanya perekonomian terencana. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran, komunisme adalah
sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi, namun selanjutnya kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh, terutama di beberapa negara, yaitu negara Uni Soviet dan banyak dari negara Eropa Timur. Lainnya menggunakan sistem ekonomi hingga akhir abad ke-20. Namun pada saat ini hanya ada Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya itu sendiri. Selanjutnya yaitu adanya macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando, atau yang sering kita kenal itu sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan ini dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat yaitu negara Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur seperti bekas dari negara Uni Soviet. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal, atau yang kita sering sebut yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah itu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha. Berusaha yaitu melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Yang terakhir yaitu sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis perekonomian dunia tersebut, apa kalian tahu perekonomian manakah yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan oleh pihak swasta. Maka negara Indonesia itu sendiri menganut sistem demokrasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi secara umum adalah yang pertama, sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Dari fungsi sistem ekonomi yang sudah Ibu jelaskan tadi, perekonomian suatu negara tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem yang jelas. Ini dikarenakan sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai pendorong agar terjadinya produksi. Sistem perekonomian yang baik dapat menjadi atau membuat pelaku ekonomi itu
terus menghasilkan barang atau jasa. Tidak hanya itu, dengan adanya sebuah sistem yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik suatu negara, maka hasil dari produksi tidak akan terpusat pada suatu golongan saja, karena di dalam sistem tersebut telah mengatur bagaimana pembagian hasil produksi agar bisa terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Dampak dari distribusi yang merata ini yakni meminimalisir kesenjangan yang mungkin terjadi. Salah satu proses ekonomi yang penting adalah distribusi. Dengan mekanisme disebut distribusi yang baik, hasil produksi bisa tersalurkan oleh produsen ke konsumen. Nah, tugas dari sistem perekonomian adalah menciptakan bagaimana mekanisme distribusi yang tetap agar semua hasil produksi bisa sampai di tangan konsumen yang sudah disepakati. Kemudian yang subtema yang keempat itu kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi. Yang pertama itu kelebihan dari sistem ekonomi tradisional maupun kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama yaitu kelebihan dari sistem ekonomi tradisional, yaitu kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Yang keempat, tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Yang kelima yaitu pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Selanjutnya, kelemahan sistem ekonomi tradisional. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Yang keempat, kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Yang kelima, sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi komando atau yang sering kita kenal yaitu sistem ekonomi terpusat. Kelebihannya yang pertama dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Yang kelima, inflasi mudah dikendalikan. Dan yang terakhir, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang kedua, penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Yang ketiga, ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi liberal. Kelebihannya yang pertama, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Yang kedua yaitu inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Yang ketiga, tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Yang keempat, kebebasan dalam memproduksikan produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen maupun perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Kelemahan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Yang kedua, mendorong
semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Yang ketiga yaitu perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yang pertama, setiap hak individu akan diakui. Yang kedua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Dan yang terakhir, kestabilan ekonomi terjamin. Dan kelemahan dari sistem ekonomi campuran itu sendiri, yang pertama, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang terakhir, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan sistem perekonomian di Indonesia. Kelebihannya yang pertama, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang keempat, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian, kelemahan dari sistem perekonomian Indonesia yang pertama, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem dalam perekonomian Indonesia ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan banyak waktu yang cukup lama. Yang kedua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang terakhir, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi nasional.